Baiklah, kita akan lanjut ke kasus yang ketiga. Kasusnya, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Di sini coachnya Bapak Baharudin, kosinya Ibu Santa, dan pengamatnya saya sendiri Dharma Bunga Hasibuan. Silakan, mari kita dengarkan proses coachingnya. Silakan Pak, silakan Bu. Baik, terima kasih kesempatannya, Bu. Selamat siang, Ibu Santa. Selamat siang, Pak. Apa kabar, Bu? Baik, Pak. Bapak gimana? Sehatnya, Pak? Sehat juga, Bu. Kabar Ibu gimana, Bu? Lumayan lah, Pak, sehat. Ya, walaupun banyak kali ada masalah-masalah lah di sekolah beberapa. Iya, Bu. Saya lihat belakangan ini sepertinya Ibu kurang baik, Bu. Apa Ibu ada masalah, Bu? Bukan masalah sih, Pak. Cuma kayak gimana lah aku bilang ya, Pak. Kurang enak aja gitu, Pak. Oh, saya juga sudah dengar cerita, Bu. Katanya Ibu lagi kesal ya. Ceritalah, Bu. Kali aja bisa kita bantu, Bu. Kesal enggak sih, Pak? Cuma apalah istilahnya ya. Yalah, bisa dibilang kesal juga lah. Cuma tak terbilang, Pak. Ceritalah, Bu. Kita siap dengar kok. Tapi apakah Ibu kita ceritanya di sini aja atau kita ceritanya di kantin sambil Sambil ngopi, Bu? minum kopi lah. Minum apa lah, Pak? Minum kopi. Minum jus, Pak. Ada jus di kantin Oke. itu, Pak. Iya, ada, Bu. Ada, Bu. Ayo, Bu. Tahu Pak, waktu aku di kantin ini, Pak. Banyak kali menggosip par kantinnya ini loh, Pak. Kok bisa gitu, Bu? Iya, menggosipkan tentang pengawas ini, Pak. Pengawas sekolah kita ini, Pak. Iya, Bu. Saya juga dengar sepintas kemarin dari teman Ibu. Katanya Ibu lagi kesal. Terus, Iya, kenapa Ibu termasuk kesal? aku juga di situ, Pak. Iya, kenapa Ibu kesal, Bu? Bapak lah dulu. Masa dia dimarahinya aku karena aku mengajar ke kelas nggak bawa buku, Pak. Ih, kok bisa gitu, Bu? Gitulah, Pak. Nggak tahu dia kan belum tentu walaupun nggak aku bawa buku ke dalam kelas belum tentu kan bodoh aku kan, Pak. Hebat dong Ibu, bisa ngajar tanpa buku teks. Berarti kan udah hafal banyak materinya. Itulah Pak, sebenarnya bukan hafal atau kayak mana. Adanya aku buat materi yang lain, tapi sesuainya dengan kurikulum sekolah. Cuma aku ngambil dari sumber-sumber lain, Pak. Gitu. Apakah Ibu sudah memberitahu sama Bapak pengawas kalau Ibu menggunakan sumber lain, tapi mengacu sama kurikulum yang ada, Bu? Kemarin sudah aku bilang saat Bapak itu ngomong, Bu, kenapa nggak bawa buku teks gitu. Saya udah bilang, Pak, loh, Pak kan mengajar itu tidak hanya berdasarkan buku teks saja. Ilmu itu kan banyak, bisa diambil dari mana. Karena saya ngomong gitu, Pak, dia marah, Pak, sama saya. Dilaporkan sama kepala sekolah. Terus, apa yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah sama Ibu? Ya saya ditegur Bapak Kepala Sekolah. Saya harus mengikuti peraturan bagaimana mengajar di sekolah itu. Ya harus bawa buku ke dalam kelas, materinya sesuai dengan yang buku yang disediakan sekolah, begitu. Ya kepala sekolah mungkin mendukung lah ya kan Pak, mendukung pengawas supaya nggak kena marah juga gitu Pak. Oh, lalu apa yang Ibu bilang sama Bapak itu? Ya saya jelaskan lagi Pak. Saya coba jelaskan, Pak.
Kalau mengajar itu fleksibel aja, Pak. Apalagi sekarang ini kan udah modern, perkembangan teknologi maju. Kalau hanya dari satu sumber kita bisa ketinggalan, Pak. Saya udah bilang gitu. Saya jadi katakan begitu. Saya tunjukkan, Pak, materi-materi yang saya jadikan bahan untuk mengajar sebagai bahan pencerahan untuk Bapak itu, Pak. Jadi apa selanjutnya yang Ibu inginkan? Ya mungkin saya akui Pak, mungkin karena ketika saya ditegur pengawas itu dan pengawas langsung marah, mungkin cara berkomunikasi saya kurang Pak sama pengawasnya. Jadi mungkin saya coba bicaralah, menjelaskan pelan-pelan kepada Bapak itu bahwa mengajar itu harus fleksibel. Bisa saja sumbernya diambil dari yang lain. Saya mau coba jelaskan itu nanti kalau pengawasnya datang lagi Pak. Terus apa yang Ibu sampaikan sama Bapak itu supaya Bapak itu percaya sama Ibu? Ya saya akan siapkan bahan-bahan yang bisa saya jadikan bukti bahwa sumber belajar saya memang sesuai dengan materi kurikulum itu gitu Pak. Saya akan tunjukkan gitu. Saya akan cari Pak dan Jadi persiapkan gitu Pak. apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya persiapkan dulu, saya tunjukkan dulu, saya kumpulkan dulu materi-materi yang selama ini saya ajarkan, walaupun tidak hanya dari buku itu, saya kumpulkan. Lalu rencananya saya bicara dulu ke kepala sekolah, menjelaskan bagaimana cara mengajar saya dengan sumber-sumber buku yang lain. Setelah itu mungkin saya akan menjumpai Bapak pengawas memberikan penjelasan lagi kepada Bapak itu, tapi dengan cara berkomunikasi yang lebih baik, sehingga Bapak itu pun bisa enak nanti menerimanya, Pak. Terus apalagi setelah itu, apalagi yang bisa Ibu lakukan? Saya rasa sih sebatas itu aja sih, Pak. Karena masalahnya ini juga kan nggaknya terlalu besar sekali, Pak. Cuma karena kurang komunikasi yang baik aja sepertinya, Pak. Oh, baiklah Bu. Terima kasih atas kejujuran Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi membuat rasa kesal Ibu hilang dan muncul semangat baru dalam mengajar. Silakan Bu, seruput Iya, dulu Pak. Iya. jusnya Bu. Iya, jus. Percakapan yang cukup seru. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman sekelompokku. Ya, setelah melihat dan mendengar proses coaching tadi, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, tujuan dalam penyampaian materi coaching sudah sangat baik. Coachnya sudah menyampaikan pembukaan dan dapat menyampaikan tujuan dengan jelas. Yang kedua, dalam identifikasi, pertanyaan coach sudah terbuka dan mampu mengeksplorasi coach memberikan respon dengan lancar. Yang ketiga, dari segi rencana aksinya, coach sudah mampu memberikan pertanyaan dan pengambilan keputusan yang mandiri oleh coach. Coach juga membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga jawaban lebih spesifik. Yang keempat, dari segi tanggung jawabnya, coach sudah mengarahkan coach membuat komitmen secara mandiri dan berbasis serta. Demikian hasil pengamatan saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu.